Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aan Saputra. Nama saya Raul Putra Aji. Perkenalkan nama saya Yana Sari. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan perancangan aplikasi manajemen keuangan di PT Dwi Yasa Gemilang Abadi, tugas dari RVL. Perancangan aplikasi manajemen keuangan adalah mengembangkan aplikasi komputer atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu individu atau organisasi dalam mengelola dan mengatur keuangan. Aplikasi manajemen keuangan dapat mencakup berbagai fitur seperti pelacakan pengeluaran, perancangan anggaran, manajemen investasi, pemantauan transaksi keuangan. Visi dari aplikasi ini adalah menjadi platform terdepan dalam menyediakan solusi yang inovatif dan mudah digunakan untuk mengelola keuangan pribadi dan bisnis. Memberdayakan penggunaan untuk mencapai stabilitas finansial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misinya memberikan aksesibilitas tinggi, integritas keuangan yang kuat, edukasi finansial, keamanan data, inovasi berkelanjutan, dan dukungan pelanggan yang unggul dalam aplikasi manajemen kami. Fungsi proses 1. Menyusun tujuan keuangan. 2. Menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya. 3. Melaksanakan perencanaan keuangan. 4. Mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. 95% memantau seberapa banyak penghasilan dan biaya operasional bisnis sebagai dasar untuk membuat keputusan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dengan lebih bijaksana. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram gambar yang menunjukkan use case sistem berjalan terdapat pelanggan yang dapat memesan kepada karyawan. Karyawan membuat pesanan, terus pembayaran, setelah itu pendataan bahan baku dan pemilik pembuatan laporan. Nah, di sini ada gambar use case tersebut. Di sini pelanggan pemesanan, setelah itu membuat pesanan kepada karyawan, sesudah pemberitahuan kepada karyawan, lanjut untuk pembayaran. Nah, setelah itu dari karyawan pendataan bahan bakunya. Nah, setelah itu dari karyawan membuat bahan baku, membuat laporan. Nah, dari laporan itu disetorkan kepada pemilik. Nah, gambar use case sistem berjalan menjelaskan pelanggan memesan kepada karyawan dan karyawan membuat pesanan, pembayaran dan pendataan bahan baku dan pemilik pembuatan laporan. Setelah itu sebelumnya di sini ada activity diagram yang mengusulkan melihat ringkasan. Untuk activity diagram itu yaitu membantu dalam memvisualisasikan dan memahami alur kerja suatu proses atau sistem dengan jelas, sehingga memudahkan dalam analisis perencanaan dan pemodelan sistem yang kompleks. Di sini activity diagramnya ada 3, user, sistem, dan database. Awal pertama untuk dari user membuka website, setelah itu menampilkan halaman login, setelah itu langsung masuk ke menu ringkasan. Nah, menu ringkasan langsung menuju ke sistem, menampilkan ringkasan pemasukan, pengeluaran, stok, dan pemasukan dan stok keluar. Di sini belum, database masih dalam keadaan kosong. Setelah itu menuju activity diagram, usulannya itu user dapat menambahkan anggota. Nah, user dapat menambahkan transaksi barang, user dapat menambahkan tambahan barang, user dapat menambahkan transaksi, inventory, dan user dapat melihat ringkasan laporan. Di sini diagramnya ada 2 diagram, activity diagram usulan login dan activity diagram usulan tambahan transaksi keuangan. Nah, dari user login, pertama user login terlebih dahulu, membuka website, menampilkan halaman login kepada sistem, terus kembali ke user, mengecek data user dan kembali lagi kepada sistem, validasi,
dan setelah itu masuk ke database, mengecek data usernya. Nah, setelah itu apakah data user ke sistem itu sudah iya atau tidak, menampilkan alert email atau password yang salah atau benar. Kalau misalkan benar, dia akan menampilkan halaman dashboard. Nah, kembali ke user. Nah, yang keduanya usulan tambahan transaksi keuangan. Di sini user membuka website, menampilkan ke data sistem, menampilkan halaman login. Setelah itu menu masuk ke user kembali, masuk menu tambahan transaksi keuangan. Setelah itu menampilkan form tambahan transaksi keuangan. Nah, setelah itu kembali lagi ke user, mengisi jenis kategori atau nominal dan tanggal. Kembali lagi kepada sistem, mengirim data dan langsung menuju ke database. Data disimpan ke database. Nah, dalam kesimpulannya itu di sini menjelaskan manajemen keuangan perusahaan sangat penting karena perusahaan dapat memperoleh data untuk membuat visi, menentukan keputusan saat investasi serta memiliki wawasan berinvestasi, mengontrol likuiditas, kas dan lain-lain. Pada prakteknya, manajemen keuangan mengkombinasikan penjumlahan fungsi dan perangkat keuangan seperti akuntansi, manajemen aset tetap, serta proses pembayaran. Nah, dari itu bila prosesnya dari user aplikasi tersebut nanti disimpulkan menjadi proses pembayaran aplikasi pembuatan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.